Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulurku? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, kami ingin menceritakan tentang asal usul dari kulhu sunsang dan cara mengamalkan dari ajian kulhu sunsang. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saung Mas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like, serta silaturahminya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan, bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah ucapan terima kasih kepada sedulur yang bernama Kang Rizal. Kang Rizal meminta untuk kami memberikan sebuah wejangan tentang kulhu sunsang. Adapun misalkan ada perbedaan dan persamaan dari ajian atau dari lelaku yang kami sampaikan berbeda atau ada yang sama, kami mohon ampura sedalam-dalamnya, karena kembali lagi kita memiliki suatu guru atau mursyid yang berbeda-beda. Mudah-mudahan ini cocok untuk Kang Rizal dan juga untuk seluruh para sedulur di Nusantara, dan juga untuk saya pribadi yang lagi belajar untuk menjadi benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu sunsang diciptakan sejak zamannya para wali songo, lebih tepatnya ketika itu Sunan Ampel ingin menyebarkan agama Islam di tataran tanah Jawa. Tetapi pada saat itu banyak sekali gangguan dari berupa makhluk-makhluk yang tak kasat mata, yaitu para jin-jin kafir. Dan disitulah terjadinya suatu ajian kulhu sunsang, dan juga ada yang namanya kulhu geni. Tapi kita tidak membicarakan tentang kulhu geni, tapi membicarakan tentang kulhu sunsang. Kejadian tepatnya di daerah di Jawa Timur para sedulur. Dulu makhluk halus sangat diagung-agungkan hingga seolah-olah manusia itu dikendalikan oleh para jin. Akhirnya terjadilah berbagai macam bentuk pemujaan yang dilakukan masyarakat kepada makhluk halus. Kulhu sunsang itu sendiri diambil dari cuplikan dari ayat-ayat Al-Quran dan dari surat Al-Ikhlas, yang kemudian dilanjutkan dengan doa-doa yang memakai bahasa Jawa. Ajian kulhu sunsang itu sendiri bertujuan untuk melemahkan atau melenyapkan dari suatu ilmu yang dimiliki oleh lawan. Jadi bagi para sedulur yang mengamalkan ilmu kulhu sunsang ini, ingat, ini bukan untuk menghancurkan jasad lawan, tapi menghancurkan dari ilmu lawan tersebut. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah dari kulhu sunsang, mangga kita saksikan video yang sudah saya siapkan untuk para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan wali tersebut adalah Sunan Ampel, yang merupakan wali sepuh, guru dari Sunan Gunung Jati dan beberapa sunan lainnya.
Singkatnya, terjadilah peperangan antara Sunan Ampel dengan Raja Jin yang selalu mengganggu masyarakat tanah Jawa dan mengajak menyekutukan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang, pertarungan dahsyat Raja Jin dan Sunan Ampel berlangsung sengit. Raja Jin yang menguasai banyak ilmu gaib yang bisa membuat pertarungan dengan Sunan Ampel nyaris seimbang dan terjadi begitu lama. Akhirnya Sunan Ampel menggunakan ajian pamungkas Kulhu Sungsang hingga Raja Jin tak berdaya dibuatnya. Diketahui ajian Kulhu Sungsang yang digunakan Sunan Ampel berlandaskan kepada keesaan Tuhan yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Selanjutnya dibuatlah semacam perjanjian antara Raja Jin dan Sunan Ampel yang intinya bila ada manusia membaca potongan kulhu atau surat Al-Ikhlas, maka para jin dan sekutunya segera menghentikan aktivitasnya dalam menggoda dan mengganggu manusia yang dimaksud. Sejak itulah ajian Kulhu Geni dan Kulhu Sungsang dikenal sebagai ilmu yang efektif dalam mengusir bangsa jin dan makhluk halus lainnya, khususnya di tanah Jawa. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, sudah kita saksikan tadi tentang sedikit sejarah dari Kulhu Sungsang. Lalu bagaimana cara bacaan atau doanya dari Kulhu Sungsang itu sendiri? Bacaannya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sun matek ajian Kulhu Sungsang, sang raja iman kudungku, malaikat Jibril tetekenku, tinuntun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu bacaannya para sedulur ya. Silakan nanti saya bantu melalui teks di layar video. Dan untuk tata caranya, mangga kita saksikan video yang sudah saya siapkan untuk para sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara lelaku ajian Kulhu Sungsang. Yang pertama, puasa mutih selama 1 hari pada hari kelahiran. Yang kedua, tidak boleh tidur semalaman hingga terbitnya matahari di dalam ruangan khusus tanpa penerangan sama sekali untuk bermeditasi. Yang ketiga, doa ajian Kulhu Sungsang dibaca sebanyak 7 kali setiap selesai sholat wajib. Yang keempat, pada malam harinya waktu sirep jalmo jam 12 malam pas, kerjakan sholat hajat 2 rakaat untuk memohon kepada Gusti Allah agar diperkenankan untuk dapat menguasai ajian Kulhu Sungsang. Yang kelima, setelah selesai sholat hajat kemudian diteruskan membaca doa ajian Kulhu Sungsang sebanyak 100 kali. Pada bacaan terakhir, tahan nafas, kemudian tiupkan pada kedua telapak tangan, lalu sapukan ke sekujur tubuh hingga merata. Yang keenam, setiap hari doa ajian Kulhu Sungsang harus tetap dibaca minimal 1 kali setiap selesai sholat fardu. Yang ketujuh, untuk menggunakan ajian Kulhu Sungsang cukup dengan membaca doanya sebanyak 3 kali sambil tahan nafas, kemudian tiupkan pada kedua telapak tangan dan disapukan ke sekujur tubuh. Itu para sedulur ya, tata caranya. Tapi saya sarankan para sedulur dalam melakukan amalan-amalan untuk meraih ajian Kulhu Sungsang harusnya atau lebih bijaknya
para sedulur dibimbing ahli spiritual yang baik dan lebih mengetahui tentang tahapan yang sudah disebutkan barusan tadi. Lantaran pengamalan dari ajian Kulhusungsang itu sendiri membutuhkan daya suatu konsentrasi yang kuat serta fisik yang bisa jadi cepat menguras tenaga ketika melakukan amalan ini. Terkadang dalam memberikan sebuah amalan itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Lebih bijaknya para sedulur, telepon saya aja terlebih dahulu bagaimana cara terbaiknya, karena semuanya kembali lagi ada yang disampaikan dan ada juga yang belum tersampaikan secara sepenuhnya, tapi setidaknya kurang lebihnya itu seperti itu tuntunannya. Itu saja para sedulur yang bisa saya berikan di kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi bermanfaat ya Kang Rijal ya, dan juga untuk para sedulur yang lainnya di seluruh Nusantara, dan terutama untuk diri saya pribadi yang sedang belajar untuk menjadi benar. Kula mohon ampura jika ada munalan muni kula yang salah. Kula mohon ampura lan kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.